Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam cinta sepak bola, terkhususnya sepak bola nasional, yaitu Timnas Indonesia. Baik teman-teman semua, hari ini ya kita sedang berada di dalam rumah saya. Ya, hari ini kita akan membahas kembali tentang sepak bola nasional, terkhususnya Tim Nasional Indonesia pada laga ketiga kualifikasi Piala Asia di Grup A. Nah, baik teman-teman semua. Hari ini ya, sebelum kita membahas tentang 3 topik materi yang akan saya sampaikan nantinya, sedikit ada sebuah kata motivasi ya yang pernah juga mungkin di beberapa video saya yang saya sampaikan. Apa kata motivasinya teman-teman semua ya? Orang bijak pernah berkata, apa yang Anda rasakan itu adalah namanya cinta. Apa yang Anda ketahui itu adalah namanya tanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, kata motivasinya adalah apa yang Anda rasakan itu adalah namanya cinta. Apa yang Anda ketahui itu adalah namanya tanggung jawab. Teman-teman semua, di sela-sela kesibukan saya dan profesi saya, ya teman-teman semua, di sela-sela kesibukan dan profesi saya sempatkan membuat video, ya. Saya sempatkan membuat video karena adanya rasa tanggung jawab saya di channel YouTube saya tentang menganalisa sepak bola nasional, terkhususnya Tim Nasional Indonesia. Nah, itulah sebuah kata motivasi tadi dari saya semua. Baik teman-teman semua, ya, di dalam video saya kali ini kita akan membahas 3 topik materi. Apa aja 3 topik materinya? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang review jalannya pertandingan laga kedua antara Timnas Indonesia menghadapi Jordania. Yang kedua, materi yang kedua yang mau saya sampaikan adalah preview jelang pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Nepal. Nah, yang ketiga yang mau saya sampaikan di dalam video saya kali ini adalah mengenai tentang status daripada pelatih Tim Nasional Indonesia. Nah, tidak berlama-lama lagi teman-teman semua, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang review jalannya pertandingan Indonesia menghadapi Jordania pada laga kedua kualifikasi Piala Asia 2023 di Grup A, teman-teman semua. Baik, ya. Pada laga pertama, teman-teman semua, pada laga pertama, Timnas Indonesia berhasil melibas tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Ya. Nah, setelah itu di laga kedua, Timnas Indonesia harus takluk dari Jordania dengan skor 1-0. Oke, kita bahas jalannya pertandingan. Pertama kita akan bahas dari susunan pemain. Susunan pemain tidak jauh berbeda dari apa lawan daripada Kuwait, ya. Ketika menghadapi Jordania, paling hanya Witan yang dimainkan di menit-menit awal. Setelah itu di babak kedua ada pergantian, masuknya Irfan Jaya, Stefano Lillipali, Dimas Derajat, Marcelino, Asnawi Mangkualam. Ya. Nah, tapi secara hasil tidak bisa memberikan sesuatu hal yang positif, tidak bisa memberikan suatu kontribusi. Ya, akhirnya Indonesia kalah dengan skor 1-0. Tapi teman-teman semua, yang mau saya tegaskan adalah walaupun Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-0 menghadapi Jordania adalah ada beberapa hal yang bisa kita petik untuk menjadi pelajaran teman-teman semua. Apa itu? Yang pertama adalah fighting spirit daripada para pemain Timnas Indonesia. Sekali lagi saya katakan, fighting spirit daripada pemain Timnas Nasional Indonesia. Ketika menghadapi Jordania, bagaimana fighting spirit para pemain, bagaimana semangat pemain, bagaimana mental para pemain, bagaimana gregetnya para pemain ya untuk bisa mengalahkan Timnas Jordania. Sampai-sampai tuh kalau kita lihat cuplikannya ya, bagaimana Maklok menarik pemain Jordania sampai koyak bajunya. Ya teman-teman semua. Nah, setelah itu teman-teman semua ya, yang mau saya bahas adalah tentang kekalahan Tim Nasional Indonesia menghadapi Jordania bukanlah semata-mata karena tidak adanya usaha dan kerja keras pelatih dan pemain. Pelatih dan pemain sudah berusaha dengan keras, ya. Mereka bekerja di lapangan, pelatih Coach Sintayong berpikir keras di pinggir lapangan, tapi hasil saja yang tidak memihak, ya. Nah, fighting spirit bagus, ya, mental bagus, semangat sudah bagus, sudah membara. Nah, yang jadi permasalahan adalah passing-passing daripada para pemain. Ya, sebenarnya teman-teman semua, ketika Timnas Indonesia membangun serangan dari bawah
untuk menuju kotak penalti timnas Jordania sudah bagus sebenarnya, ya. Pola permainannya sudah bagus, ya. Serangan timnas Indonesia sudah bagus. Akan tetapi ketika sudah sampai, ya, hampir di jantung pertahanan timnas Jordania, ya, para pemain agak bingung terkadang gitu kan. Para pemain agak bingung bola harus diapai. Akhirnya apa? Salah passing, ya, salah umpan. Nah, ini kan yang harus diperbaiki, ya. Ini harus diperbaiki oleh pelatih Coach Sintayong. Ini harus direvisi oleh pelatih Coach Sintayong karena pada laga ketiga kita akan menghadapi Nepal. Nah, satu lagi yang mau saya bahas tentang pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jordania, ya. Saya lihat teman-teman semua, para pemain sudah matang, ya. Para pemain timnas Indonesia katakan sudah matang. Kenapa sudah matangnya? Sudah main di AFF, sudah main di SEA Games. Akhirnya apa? Kekompakan sudah dapat. Lumayan lah, ya. Kekompakan sudah dapat, kerangka pemain sudah dapat, pola permainan sudah dapat, mental sudah terbangun, kematangan daripada pemain sudah juga terbangun. Seperti katakan, ya, Rizky Ridho, ya. Rizky Ridho di AFF main, di SEA Games main, jadi mentalnya udah terbangun, udah agak matang, ya. Nah, Pak Rudin Arianto dan lain sebagainya, terutama sang kiper Nadeo Winata. Nah, bagaimana Nadeo Winata? Performanya pada pertandingan menghadapi Jordania betul-betul sangat-sangat memuaskan. Di luar hasil, ya, di luar gol daripada Jordania, ya, di luar itu penampilan Nadeo harus kita acungi jempol. Harus bisa kita berikan aplaus, harus bisa kita berikan apresiasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau seandainya bukan Nadeo mungkin kipernya, mungkin kita sudah kalah telak 3-0 atau 4-0. Salah satunya peluang Jordania melalui titik putih berhasil di-save, berhasil diselamatkan oleh Nadeo Winata, teman-teman semua. Nah, ini yang sudah dijelaskan teman-teman semua, ya. Ini yang sudah dijelaskan. Saya jelaskan sebelum H-1 preview menghadapi timnas Jordania. Saya kan sudah katakan, para pemain yang dari Timur Tengah itu memiliki, ya, tinggi badan yang tinggi-tinggi, teman-teman semua. Ya, perlu kita lihat teman-teman semua, gol yang dilakukan pemain Jordania itu kan dari long ball. Nah, setelah dari long ball apa? Pratama Arhan, back kiri kita, ya, sudah out position, sudah keluar, ya. Akhirnya lambat untuk menutup, ya. Akhirnya, ya, para pemain Jordania dapat, akhirnya dia umpan ke tiang jauh. Di sana disambar oleh pemain Jordania. Nah, itu Rizky Ridho coba menutup, tapi hasilnya bola sudah masuk ke gawang Nadeo. Nadeo kan pada saat itu keluar. Kenapa bisa sampai Nadeo keluar? Karena itu tadi sudah kosong lini pertahanan di sisi kiri, teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman semua, ya, ulasan pertandingan menghadapi Jordania, ya, di laga kedua. Nah, itu materi saya yang pertama, teman-teman semua. Kali ini kita masuk kepada materi saya yang kedua, yaitu mengenai topik pembahasan tentang preview jalannya pertandingan timnas Indonesia menghadapi Nepal pada laga ketiga, ya, di Kuwait, di Stadion Kuwait, ya. Insya Allah akan dimainkan pada pukul 2 dini hari nanti, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kita akan memberikan sedikit prediksi, kita akan memberikan sedikit ulasan jelang pertandingan timnas Indonesia menghadapi Nepal. Ya, saya harapkan para pemain sudah siapkan mental, para pemain timnas Indonesia sudah siapkan fisik, para pemain timnas Indonesia sudah siapkan strategi, dan yang paling terpenting adalah para pemain timnas Indonesia bisa melupakan kekalahan menghadapi Jordania. Ya, jangan diingat-ingat lagi, lupakan kekalahan itu, kita harus fokus menghadapi Nepal. 3 poin hukumnya wajib menang. Selain 3 poin hukumnya wajib menang, teman-teman semua, kita harus bisa mencetak gol banyak agar nantinya terjadi selisih gol, timnas Indonesia bisa menang. Ya, karena Kuwait akan menghadapi Jordania, teman-teman semua. Jadi kalau kita menang menghadapi Nepal dengan skor besar, dengan skor yang cukup besar, katakan, ya, alhasilnya kemungkinan besar menurut ilmu matematikanya kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia. Ya, teman-teman semua, berarti timnas Indonesia masih punya kesempatan, timnas Indonesia masih punya peluang. Ya, tapi bagaimana para pemain, para pelatih mengambil kesempatan itu?
Ya, para pemain, para pelatih berusaha keras, bekerja keras, berpikir keras, duel di lapangan, ya, mengambil kesempatan yang ada. Nah, kita harapkan para pemain timnas Indonesia bisa mengatasi timnas Nepal pada laga ketiga, teman-teman semua. Ya, saya harapkan sekali timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang banyak agar kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia di 2023, teman-teman semua. Ya. Nah, teman-teman semua, itulah tadi preview saya ya jelang pertandingan timnas Indonesia menghadapi Nepal di laga ketiga grup A kualifikasi Piala Asia, teman-teman semua. Nah, itu tadi materi saya yang kedua, teman-teman semua. Sekarang kita akan bahas materi kita yang ketiga atau topik materi ketiga. Topik materi kita yang ketiga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, topik materi kita yang ketiga kali ini adalah berhubungan dengan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat baca di sosial media, akhirnya setelah kualifikasi Piala Asia, Coach Sintayong akan fokus untuk melatih timnas usia 20, teman-teman semua. Ya, sekali lagi saya sampaikan, beberapa hari yang lalu, ya teman-teman semua, saya baca di sosial media, setelah kualifikasi Piala Asia, Coach Sintayong akan fokus melatih timnas usia 20. Nah, jadi Coach Sintayong akan meninggalkan timnas senior. Tapi ini hanya sekedar media, hanya sekedar berita, teman-teman semua. Belum tentu kejelasannya apa, ya teman-teman semua, belum tentu kejelasannya apa, belum tentu fix juga, belum ketok palu. Tapi yang mau saya jelaskan, teman-teman semua, di dalam video saya kali ini adalah begini, teman-teman semua. Pelatih Coach Sintayong ini, seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman semua, direkrut oleh PSSI sekitaran akhir tahun 2019. Jadi kurang lebih sudah 2,5 tahun menukangi, ya teman-teman semua, sudah 2,5 tahun menukangi tim nasional Indonesia, teman-teman semua. Ya, katakan belum ada prestasi suatu piala atau prestasi hal-hal yang lain yang bisa diberikan oleh Coach Sintayong pada tim nasional Indonesia. Nah, teman-teman semua, ya, saya mengatakan begini, teman-teman semua, ya, apapun hasilnya di kualifikasi Piala Asia, tetaplah kita pertahankan STY ini, tetaplah kita pertahankan Coach Sintayong ini, teman-teman semua. Kenapa demikian, teman-teman semua? Ya, satu yang mau saya jelaskan, kalau seandainya Coach Sintayong, teman-teman semua, melatih timnas usia 20, siapa yang melatih timnas senior? Ya, siapa yang melatih timnas senior? Ya, kenapa saya katakan siapa yang melatih timnas senior? Andai kata ada pun pelatih, teman-teman semua, andai kata pun ada pelatih, ya, yang melatih timnas senior, otomatis, saya katakan sekali lagi, otomatis teman-teman semua adalah pelatih itu akan melatih para pemain mulai dari nol lagi. Ya, jadi ibarat kata anak tangga, Coach Sintayong ini udah ngelatih sampai 5 anak tangga. Tiba-tiba Coach Sintayong melatih timnas usia 20. Otomatis pelatih baru ini akan mulai dari nol lagi. Otomatis apa? Secara tidak langsung kita butuh waktu yang lama lagi, teman-teman semua. Secara tidak langsung kita butuh waktu lama lagi. Ya, kita butuh pembinaan lagi. Ya, ini kan menjadi persoalan. Ya, ini kan menjadi persoalan bagi kita, bagaimana kita harus berproses lagi, harus membangun lagi dari nol. Nah, itu yang pertama, teman-teman semua. Makanya saya katakan, teman-teman semua, ya kalau bisa tetap dipertahankan. Ya, yang kedua, teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman semua, kenapa saya katakan Coach Sintayong ini harus dipertahankan oleh PSSI untuk melatih timnas senior? Tadi yang satu alasan saya, teman-teman semua, ya. Alasannya satu, yaitu kalau seandainya Coach Sintayong itu pergi melatih timnas usia 20, siapa yang melatih timnas senior? Otomatis kan pelatih baru harus mulai dari nol lagi. Yang kedua, event, ya teman-teman semua, event di timnas usia 20 itu, teman-teman semua, event di timnas usia 20 itu katakanlah hanya sedikit. Ya, saya tidak tahu jelas sekali, tapi saya hanya katakan hanya sedikit. Ya, salah satunya Piala Dunia usia 20 kalau tidak silap saya, teman-teman semua. Ya, kalau tidak silap saya. Akan tetapi timnas senior eventnya lebih banyak, teman-teman semua. Eventnya lebih banyak. Ya,
teman-teman semua, eventnya lebih banyak ya. Setelah kualifikasi Piala Asia, ada satu lagi event, habis itu baru kita masuk Piala AFF di akhir Desember ini. Nah, jadi kalaulah bersangkutan tadi dengan alasan saya yang pertama, teman-teman semua, kalaulah seandainya Coach Sintayong ini melatih timnas usia 20, timnas usia 20 hanya satu event. Lalu siapa yang menukangi, siapa yang menakodahi timnas senior? Nah, siapa yang menakodai timnas senior? Otomatis kan tadi seperti yang saya bilang di alasan pertama, mulai lagi dari nol, kita butuh waktu lagi. Nah, itulah alasan saya yang kedua. Yang ketiga, teman-teman semua, ya, dari semua timnas teman-teman semua, ya, sepengamatan saya, menurut hemat saya, sepengamatan saya, teman-teman semua, kalau tidak silap ya, dari semua timnas hanya timnas senior yang belum sampai sekarang mendapatkan gelar, teman-teman semua. Ya, yang belum sampai sekarang mendapatkan gelar. Nah, contohnya timnas usia 16 sudah, ya, 19 sudah, usia 22 udah Piala AFF. Timnas senior kan belum, kan jadi persoalan juga, teman-teman semua. Nah, bagaimana ini harus menjadi PR bagi PSSI untuk mempertahankan Coach Sintayong, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, itu aja ya 3 topik pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada video saya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.